Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita jumpa lagi dengan saya Afam Dikri. Kali ini kita berada di Kota Pasuruan, akan menuju ke Kota Malang ya. Akan mengelilingi Kota Malang. Saat ini sudah sampai di mana ini? Warung Dowo ya. Nah ini. Lurus Purwosari, Malang, kanan Sidogiri Keraton, ke kiri Grati Pasrepan. Oke lur, lanjut kita mulai jalan ya. Ini kita mengambil gambar hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Ini kita ambil sekitar pukul setengah 8 pagi ya. Bentar, ada perempatan, kita berhenti dulu ya. Ini kalau ke kiri jalan terus lur ya, jadi nggak boleh belok kiri ya. Jadi belok kiri jalan terus, maksudnya ya lurus saja. Maksudnya belok kiri nggak usah berhenti gitu lur, lebih enak diomong itu. Jadi bukan kok belok kiri terus jalan terus lurus, enggak, maksudnya belok kiri nggak usah berhenti gitu loh. Itu ke kiri bisa juga ke ini lor, ke Bromo. Jadi termasuk salah satu jalan menuju ke Gunung Bromo, seperti video saya sebelumnya lor. Jadi itu nanti melewati Pasrepan, Puspo, Wonokitri, dan pintu gerbang Bromo via Pasuruan ya. Jadi pintu gerbang Bromo kan juga ada yang dari Pasuruan, terus ada yang dari Lumajang, terus ada yang dari Probolinggo ya. Ada 3, bener nggak? Setahu saya kok ada 3. Jadi kemarin sempat saya membuat video yang di mana, di Bromo. Mungkin dulur-dulur bisa langsung mengecek ya. Seperti apa kondisi lalu lintasnya, terus medannya, kemudian jalannya seperti apa, menanjak atau enggak. Ya pastinya menanjak, cuma tingkat ketinggiannya itu yang harus diperhatikan, khususnya untuk orang-orang yang baru belajar motor. Tapi kalau yang sudah pro ya wis nggak usah diragukan lagi. Kalau kemarin sih perjalanan kurang lebih 1,5 jaman ya, atau sampai 2 jam kemarin ya, lupa, nggak ingat kemarin. Dari Pasuruan sampai ke pintu gerbang Bromo itu sekitar ya 1,5 jaman ya, tergantung kecepatan kita dan kondisi kendaraan kita. Oh iya lur, menginfokan untuk kali ini kita akan berjalan ke Kota Malang ya. Jadi ini mumpung cuti ya, jadi tanggal 28, 29, 30 cuti bersama. Nah, kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk berbagi info seputar jalan, khususnya yang ada di Pasuruan ini, terutama Pasuruan ke Malang ya. Di Pasuruan sendiri ini masih bertetangga dengan Malang, deket lah, satu jalur ya. Ini kita sudah memasuki daerah mana ini ya. Jadi di sebelah kanan kiri ini sudah mulai ada pepohonan, terus suasana atau udaranya sendiri ini sudah mulai sejuk ya. Di sebelah kiri ini banyak sekali pabrik-pabrik loh. Di daerah Kabupaten Pasuruan ini terkenal dengan apa namanya, pabrik-pabriknya. Jadi kebanyakan orang-orang sini ya bekerja sebagai karyawan pabrik ya. Nah, ada mama nyebrang sebagai karyawan pabrik.
Ya nggak hanya karyawan pabrik sih, ada juga yang wirausaha, tapi mayoritas kalau dilihat sih banyakan pabriknya, termasuk yang ada di Pasuruan ini seperti apa, PT Otsuka itu ya, Pocari Sweat itu ada di Pasuruan. Entah itu cabangnya atau apa, saya kurang tahu ya. Mungkin dulur-dulur ada yang lebih tahu, silahkan di kolom komentar. Untuk jalanan sendiri ini di hari libur ya, ramai lancar. Arah Pasuruan menuju Malang ramai lancar. Biasanya kalau liburan itu yang ramai tempat-tempat wisata ya, biasanya. Jadi orang-orang berbondong-bondong ke tempat wisata, akhirnya jalanan menjadi ramai biasanya itu. Was. Nah ini di sebelah kiri ini juga ada pabrik loh, nggak tahu ini pabrik apa ini. Tapi yang jelas ini posisinya berada di Kabupaten Pasuruan. Di Kabupaten Pasuruan, oh Mayora ya, PT Mayora Group dia, perusahaan apa ya, yang terkenal roti itu ya. Jadi untuk Kabupaten Pasuruan ini UMR-nya lebih tinggi ya daripada Kota Pasuruan. Ya hampir 11-12 ya kalau nggak salah, dengan Gresik, dengan Surabaya itu ya. Untuk biaya hidup sendiri Kabupaten Pasuruan masih dibilang ya terjangkau lah, masih dibilang seperti itu. Tapi ya tergantung orangnya masing-masing ya, dikembalikan lagi ke pribadinya masing-masing, hidupnya biasa atau hidupnya yang mewah-mewahan. Oke lor, nanti tujuan kita ke Malang itu mungkin ya hanya jalan-jalan tok lor. Nah ini PT Otsuka, PT Otsuka Amerta Indah Otsuka. Jadi kita nanti ke Malang ini paling cuma jalan-jalan tok lor. Soalnya daripada gabut di rumah, kita jilong-jilong ke Kota Malang ya. Mas, ada elf nyebrang ini. Nah ini di depan ini ada Jimny, mas mantap itu. Kiri Malang, Blitar Purwoasri. Di kiri, oh tadi ya nggak kelihatan. Di sini sama kayak ini ya, sama kayak di kota-kota besar pada umumnya. Jadi setiap pertigaan, setiap perempatan biasanya ada Pak Ogah. Ya kalau kita ada uang receh ya dikasih lah. Ke kiri Ponpes Sidogiri Al Yasini lur. Nah, mana ya jalannya? Oh ini Wonorejo ini lur, tepatnya di daerah Wonorejo. Itu gunungnya itu sudah kelihatan lur, gunung apa itu tapi ya saya kurang tahu. Cuma gunung yang ada di Malang kemarin ya. Silakan dulur-dulur semua yang ingin mengecek kondisi Bromo atau kondisi Malang, sudah saya videokan kemarin. Ya hitung-hitung nambah jam tayang lur. Si ini mau nyalip tapi kok jalannya nggak mendukung ini. Depan ini belok kiri ya. Karena ini daerah pabrik ya, kawasan pabrik, banyak sekali truk-truk besar yang lewat sini. Makanya teman-teman harus hati-hati, selalu jaga jarak, selalu konsentrasi. Untuk jalannya sendiri mulus ini loh. Cuma ya itu kadang orang-orang ya seperti ini loh, nggak pakai helm rata-rata. Orang tahu ya tujuannya mana. Kalau dekat sih nggak masalah, tapi
Tapi kalau jauh yang harusnya diperhatikan. Sampai bukan sih, elep. Anginnya kenceng lur ya. Jadi akhir-akhir ini anginnya lumayan kenceng. Ini perubahan musim ya, kalau nggak salah ini namanya, kalau di Jawa itu orang menyebutnya musim berdinding ya. Tapi kalau menurut ilmu sekolah yang saya tahu itu karena angin dari mana? Dari barat ya, dari daerah Asia ya, atau daerah Australia. Saya agak-agak lupa lur. Aduh, udah lama nggak makan bangku sekolah ini. Angin muson timur, muson barat itu loh. Wah, iya kayaknya itu ya. Terus nggak usah bahas itu, lupa saya. Kemarin saya sempat lihat video lur ya di YouTube itu, tips atau trik bagaimana cara mengatasi apa namanya, adapter bagi GoPro ini, khususnya untuk motovlogger. Jadi GoPro ini kan memiliki adapter khusus ya, tidak sembarang adapter bisa ditancapkan. Nah kemarin itu ada solusi dari, lupa saya namanya akun YouTube-nya itu. Jadi dia nggak perlu pakai adapter, nggak perlu pakai mic, cuma dia mengandalkan mic internalnya. Jadi nggak perlu memakai adapter, juga tidak memakai mic eksternal ya. Jadi cukup mengandalkan mic internal saja sudah cukup ya. Yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam kaca helm lur, ternyata itu. Nanti coba kalau saya longgar saya videokan. Ini sekarang sudah saya praktekkan lur ya. Jadi untuk hasil videonya sendiri nanti bisa dicek ya, seperti apa hasilnya. Lebih baik yang di luar kaca atau yang di dalam kaca. Nah nanti silahkan dulur-dulur semua nilai sendiri ya. Barangkali bisa menjadi inovasi terbaru. Gak usah pakai adapter, gak usah pakai mic eksternal, langsung di mic internal saja sudah cukup ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya di sini kok ada kemacetan ini. Oh ini pas. Ini pasarnya lumayan rame ya. Pas sini jalannya lumayan sempit, terus yang lewat lumayan banyak, terutama truk-truk besar juga banyak yang lewat sini. Jadi harap berhati-hati. Nggak bisa ini lur. Ini yang bikin macet kayaknya orang yang ini ya, orang di pinggir-pinggir pasar ini. Nah ini ada orang-orang nyebrang ini juga. Untuk ke kanan itu ke arah mana saya kurang tahu, nanti dilihat di peta ya. Di depan ini ada truk bawa apa, jerami ya, untuk pakan sapi ini paling. Jadi banyak orang berlalu lalang ke kiri ke kanan, keluar masuk pasar ini lur. Wonorejo, oh pasar Wonorejo ini lur. Oh lumayan ramai daerah sini ya. Tuh, kiri kanan banyak toko.
Tapi yang bikin rame ya itu biasanya sih pasar Wonorejo itu kalau apa namanya liburan panjang itu sering macet juga loh. Apalagi kemarin pas apa namanya liburan Idul Fitri itu juga waduh macet parah. Kemarin saya sempat lewat sini, cuma belum apa ya, belum tahu pasar itu namanya pasar apa. Beberapa kali lewat sih, cuma nggak memperhatikan nama pasarnya apa. Nah ini ada, oh bukan, saya pikir apa namanya nenek-nenek dan kakek-kakek sepedaan motor. Di sebelah kanan lur udah kelihatan itu gunungnya, wah bagus banget itu lur. Kita mencoba menyalip. Anginnya lumayan kenceng lur, jadi kita apa namanya mengarah ke selatan ini ya. Sedangkan arah anginnya dari selatan ke utara. Nah, ini lumayan kerasa ya di motor ini. Terus jalanannya ini agak sedikit menanjak, tapi masih dibilang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tinggi ya. Tapi ini kalau dari arah selatan ke utara ini enak sekali loh. Nggak terlalu ngoyo motor itu. Maaf suaranya agak ini ya, agak sedikit batuk. Oh ya, melanjutkan yang tadi lur ya. Jadi untuk para motovlogger ada beberapa cara di dalam mengedit foto ya, mengedit video ya. Jadi kemarin itu sempat saya menjadikan 2 file ya. Bisnya kenceng banget tuh. Jadi ini kita sekedar sharing saja ya, barangkali ada kesalahan mohon dibenarkan. Jadi kemarin itu saya menggunakan 2 cara ya. Jadi video sendiri, audionya juga sendiri. Nah di dalam mengedit video untuk bisa menyatu dengan audio itu ternyata sangat susah loh. Jadi saya menggunakan aplikasi CapCut ya, sama KineMaster. Tapi yang saya pakai kemarin sementara masih CapCut. Nah itu ternyata audionya itu kan ukurannya terlalu besar lur ya. Kira-kira panjang durasinya itu 15 menit sampai 20 menit. Nah ternyata di dalam aplikasi CapCut itu tidak bisa terbaca lur ya. Setelah saya searching ternyata aplikasi CapCut itu nggak bisa membaca format kecuali hanya MP3 lur. Jadi selain itu CapCut nggak bisa membaca, semisal WAV atau AAC atau apa MP4 atau apa, nah itu nggak bisa membaca ya. Jadi formatnya harus MP3. Nah akhirnya mau nggak mau harus saya konversi lur, harus saya konversi ke MP3 yang awalnya itu WAV ya, WAV itu. Akhirnya saya konversi ke MP3. Nah ternyata di dalam saya mengedit itu menemui kendala lagi loh. Jadi durasi yang lebih dari 12 menit itu juga nggak bisa terbaca di CapCut. Jadi harus saya potong lagi lur, baru saya konversi lagi. Akhirnya bisa masuk di CapCut. Jadi durasi audionya itu maksimal 11 sampai 12 menit ya. Lebih dari itu kayaknya nggak bisa. Makanya harus berulang kali ngedit
terus mengkonversi dan lain sebagainya. Nah itu ternyata butuh waktu panjang untuk menyatukan antara file video dengan file audio. Nah kemudian ada cara lagi lur, yaitu dengan cara dubbing ya. Jadi ketika kita merekam video ini, kita hanya diam, hanya memperhatikan jalan, nggak fokus ngobrol atau membahas di sekeliling kita atau membahas yang lain. Jadi dia hanya merekam saja. Nah kemudian ketika mengeditnya dia baru ngomong. Itu pun ternyata juga mengalami apa ya, kendala. Jadi ketika kita mau membahas sesuatu di jalan itu kadang lupa loh, ini apa tadi. Jadi kemudian saya searching bagaimana caranya agar bisa mudah di dalam mengedit video dan audio. Nah, akhirnya saya menemukan satu video di YouTube itu dengan cara memasukkan kamera di dalam kaca ya. Tapi nanti hasilnya kurang tahu, ini juga saya belum melihat ini loh. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Bentar-bentar ada truk pasir ini. Jadi di sini truk pasirnya mengarah ke mana ini? Malang ya. Kemudian di dalam mengambil video sendiri itu juga ada beberapa cara ya yang kemarin saya praktekkan itu. Jadi cara pertama itu saya menggunakan chest strap lor ya. Jadi holder HP yang ditaruh di dada. Jadi kemarin kan belum bisa membeli kamera GoPro atau kamera action cam itu. Akhirnya saya memanfaatkan fasilitas yang ada yaitu HP. Kemudian saya tempatkan di dada menggunakan chest strap itu. Nah ternyata itu juga menemui hambatan atau kendala. Jadi HP-nya ini kayaknya belum ada stabilizernya ya. Akhirnya videonya itu bergetar, jadi kurang maksimal atau kurang bagus ketika kita lihat. Nah, ini truk yang tadi ya, bukan? Anginnya lumayan kencang ini lur. Sebelah kanan ini ada pembangunan apa ya, pabrik ini paling. Dari bentuk bangunannya kok kelihatannya sangat luas, sangat kokoh kayaknya, terbuat dari besi-besi bos. Masuknya, pegunungannya bagus loh. Kita berhenti di depan dulu ya, sambil ngecek kamera ini kayak kok mati. Itu jalan menuju ke Tutur Wonorejo kalau ke kiri, lurus Malang Purwosari. Nah, itu Kebun Raya Purwodadi Taman Safari lurus. Kita berhenti dulu ya. Oke lur, kita sudah sampai di Lawang Malang ini lur ya. Untuk cuaca hari ini kok kayaknya kurang mendukung lur. Di atas ini banyak mendung ya. Nanti kita kalau dilanjutkan kira-kira hujan nggak ya? Takutnya hujan ini.
Kalau hujan ya percuma, nggak bisa ngambil gambar juga nanti ya. Atau gini aja lur ya, kita cari tempat-tempat yang selain Malang ya. Misalkan mana, Pandaan aja ya, atau mana ya. Oke, kita sambil jalan aja ya, sambil melihat situasi dan kondisi. Soalnya ini kok kayaknya gelap ya lur, kayaknya nggak memungkinkan ini kalau dilanjutkan. Pengennya sih tadi ke ini, ke Lumajang, ke air terjun Tumpang Sewu ya, cuma kok kayaknya nggak memungkinkan. Daerah selatan itu sangat gelap, mendung banget lur. Kita cari tempat yang lain aja ya. Oke, terus ikuti ya.